Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviana, NIM 312110144, Program Studi Teknik Informatika tahun 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang seni membujuk dan kredibilitas studi kasus perancangan aplikasi e-commerce. Selanjutnya yaitu ada agenda. Agenda kita yaitu seni membujuk, yang pertama, kedua, tujuan dan ruang lingkup, ketiga, rencana kerja dan metodologi, keempat, manajemen risiko, terakhir yaitu manfaat dan keuntungan. Selanjutnya yaitu seni membujuk. Seni membujuk dalam sebuah aplikasi e-commerce adalah teknik dan strategi yang digunakan untuk menarik, meyakinkan, dan mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ini. Ini melibatkan kombinasi dan elemen psikologis dan desain yang dirancang untuk mempengaruhi keputusan pengguna. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas membangun kepercayaan dan meyakinkan bahwa aplikasi dan produk yang ditawarkan dapat diandalkan. Yang kedua, emosi. Nah, menggunakan elemen emosional untuk menciptakan keterikatan dan ketertarikan terhadap produk atau pelayanan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu logika. Logika menggunakan alasan dan bukti untuk mendukung keputusan pembelian. Tadi, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana kita bisa lebih berhasil dalam menunjuk orang lain? Sebenarnya tidak perlu memikirkannya secara mendalam sih, tapi sepertinya beberapa faktor yang mungkin berperan, ada bukan? Betul sekali, ada 3 faktor utama yang bisa membantu kita dalam menunjuk orang lain. Yang pertama yaitu kredibilitas, yang kedua yaitu emosi, dan ketiga yaitu logika. Kredibilitas seperti apa ya? Bagaimana cara membangunnya? Pasti, kredibilitas terbentuk dari menunjukkan kompetensi dan karakter yang kuat. Misalnya, dengan menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami topik yang sedang dibicarakan. Mengerti. Tapi bagaimana dengan emosi? Apa itu penting dalam berperan dalam membujuk? Emosi bisa menjadi kunci untuk menghubungkan dengan audiens dan memotivasi mereka untuk bertindak. Misalnya, dengan menggambarkan situasi yang membuat mereka merasa terhubung secara emosional. Sekali, argumen logika juga penting bukan? Nah, benar. Logika membantu kita menggunakan data dan fakta untuk membuat argumen yang kuat dan meyakinkan. Selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup proyek, yaitu memahami fungsionalitas, mengidentifikasi dan menganalisis fitur-fitur utama dari aplikasi yang kita rancang ini, termasuk bagaimana aplikasi ini bekerja dan apa yang ditawarkan kepada penggunanya. Pendapatmu tentang proyek yang ingin kami lakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Tantangan menarik sih, jadi kita ingin memberi pelanggan kemudahan dalam menentukan dan membeli produk, serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu bukan? 3. Betul, tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan agar mereka lebih puas dan loyal. Jadi bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut? Salah satunya adalah dengan meningkatkan navigasi situs web kita sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari. Selain itu, kita juga bisa menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan riwayat pembelian dan preferensi pelanggan. Selanjutnya yaitu rencana kerja dan metodologi. Yang pertama yaitu persiapan dan rencana. Persiapan rencana yang pertama identifikasi tujuan. Tentukan tujuan utama aplikasi e-commerce. Terus analisis aplikasi e-commerce. Analisis pasar, pelajari tren pasar dan pesaing.
Yang selanjutnya, rencana proyek, susun rencana dengan tujuan, anggaran, dan jadwal. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan, desain UI atau UX, buat antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Pengembangan backend, bangun bagian belakang aplikasi dengan database dan logika bisnis. Implementasi fitur, tambahkan fitur-fitur utama seperti keranjang belanja dan sistem pembayaran. Yang terakhir, uji coba. Uji coba penguji fungsional, pastikan fitur berjalan sesuai rencana. Pengujian uji performa aplikasi dalam situasi bebas pengguna yang tinggi. Uji kelayanan pengguna, dapatkan umpan balik dari pengguna untuk menyesuaikan lebih lanjut. Yang terakhir, lanjutan penyesuaian. Analisis hasil uji coba, evaluasi hasil uji coba untuk identifikasi masalah dan peluang, perbaikan dan pembaruan. Sesuaikan aplikasi berdasarkan hasil analisisnya. Jadi apa saja persiapan dan rencana kita untuk selanjutnya? Oke, yang pertama yaitu kita harus menetapkan tujuan dan sasaran proyek. Setelah itu kita harus membuat jadwal kerja dan timeline yang jelas. Lalu bagaimana dengan analisis risiko? Kita juga harus menilai potensi hambatan dan penyiapan rencana mitigasinya. Tepat sekali. Nah, dengan begitu kita siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Lalu setelah persiapan selesai, kita masuk ke tahap pengembangan. Apa langkah pertamanya? Jadi apa saja persiapan dan rencana kita untuk selanjutnya? Oke, yang pertama yaitu kita harus menetapkan tujuan dan sasaran proyek. Setelah itu kita harus membuat jadwal kerja dan timeline yang jelas. Lalu bagaimana dengan analisis risiko? Kita juga harus menilai potensi hambatan dan penyiapan rencana mitigasinya. Tepat sekali. Nah, dengan begitu kita siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Lalu setelah persiapan selesai, kita masuk ke tahap pengembangan. Apa langkah pertamanya? 3. Nah, kita mulai dengan desain awal dan pembuatan prototipe lain. Nah, kita mulai dengan desain awal dan pembuatan prototipe. Ini membantu kita melihat gambaran besar sebelum melanjutkan ke pengembangan penuh kemudian. Kita mulai 3. Pengembangan sesuai dengan spek dengan desain awal dan pembuatan prototipe. Ini membantu kita melihat gambaran besar sebelum melanjutkan ke perkembangan penuh. Kemudian kita mulai pengembangan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Ini bisa melibatkan coding, desain grafis untuk atau produksi tergantung proyeknya. Setelah pengembangan selesai, kita masuk ke tahap uji coba. Apa saja yang harus kita lakukan di tahap berikutnya? Uji coba atau testing sangat penting untuk menemukan dan memperbaiki bug atau kesalahan. Kita bisa melakukan beberapa jenis pengujian, seperti pengujian unit, integrasi, sistem, dan penerimaan pengguna. Kita harus mendapatkan umpan balik dari pengguna atau stakeholder untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko dalam e-commerce adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi bisnis online. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau insiden yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis dan keamanan pelanggan. Baik, selanjutnya bagaimana dengan prosedur penanganan masalah jika risiko benar-benar terjadi? Pertama, kita harus mengidentifikasi dan mengidentifikasi masalah secepat mungkin. Ini mengakibatkan pemantauan terus-menerus dan deteksi dini. Lalu, masalah tersebut besar atau kecil? Selanjutnya, kita perlu mengembangkan rencana tindakan. Ini bisa termasuk langkah-langkah darurat untuk mengurangi dampak langsung dan langkah-langkah jangka panjang untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, opsi strategi penanganan risiko apa saja yang kita miliki?
Ada beberapa strategi utama untuk menangani resiko. Yang pertama menghindari, kedua mengurangi, ketiga mentransfer, dan keempat atau terakhir yaitu menerima. Jadi bagaimana dengan penerimaan risiko? Menerima resiko berarti kita mengakui resiko tersebut dan memutuskan untuk menangani konsekuensinya. Jika resiko tersebut terjadi, biasanya ini dilakukan untuk resiko dengan dampak terendah. Oke, yang terakhir yaitu manfaat dan keuntungan. Keuntungan e-commerce termasuk akses global, efisiensi operasional, pengalaman belanja yang mudah, keterlibatan pelanggan, analisis data yang mendalam, pengembangan merek global, ketersediaan 24/7 dan skalabilitas bisnis. Oke, sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-commerce itu usaha Anda. Apa saja manfaat utamanya? Pertama, aksesibilitas yang lebih luas. E-commerce memungkinkan bisnis Anda diakses oleh pelanggan dari mana saja dan kapan saja. Bagaimana kita memastikan bahwa aksesibilitas ini efisien, efektif? Lalu bagaimana kita memastikan aksesibilitas ini efektif? Pastikan situs web responsif di berbagai perangkat dan memiliki navigasi yang intuitif. Baik, manfaat berikutnya apa? Menyiapkan dan pengelolaan yang efisien. E-commerce memungkinkan manajemen inventaris digital, mengurangi kesalahan dan meningkatkan keefisiensi. Baik, mengerti. Lalu bagaimana dengan konektivitas global? Baik, e-commerce memungkinkan Anda menjangkau pasar internasional tanpa perlu membuka toko fisik di setiap lokasi. Baik, saya tertarik. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama Bu, mari kita atur pertemuan berikutnya untuk memulai proses ini. Terima kasih.